version. Oke, selamat pagi kakak-kakak. Trial Gimana version. kabarnya hari ini, Ki? Gimana kabarnya kakak-kakak? Sehat? Sehat. Sehat. Masih tetap semangat? Kita masih kurang lebih lagi 1 bulan saja kakak-kakak. Tetapi untuk kegiatan Zoom-nya sekarang kita Zoom untuk untuk persiapan aksi nyata. Nanti kakak-kakak akan kembali Zoom di tanggal 5 November. Lumayan ada rentang waktu yang lama nih kakak-kakak akan Zoom lagi. Habis nih kita ke modul 3 kalau tidak salah nih di tanggal 7 atau tanggal 8 gini. Pasti yang di gugus yang ada kegiatan Litnum saat nih tanggal 8 dan tanggal 9 nih kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sebelum Tiang mulai, izin Tiang memimpin doa langsung ya untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Trial version. Itu berdoa dipersilakan. Trial version. Berdoa selesai. Trial version. Gimana? Masih sehat? Masih semangat? Ya, hari ini kita santai kakak-kakak. Masih. Trial version. Mungkin di beberapa kesibukan kakak-kakak di di kegiatan PKG dan kegiatan PPG nih. Kakak-kakak Trial sudah version. meluangkan waktu dan masih tetap berkomitmen untuk kegiatan dan konsen di kegiatan PKG kita nih. Nah, Trial walaupun kakak-kakak dalam PPG juga masih harus mempersiapkan modul ajar. Nah, jadinya ini salah satu kegiatan yang bisa kakak-kakak lakukan bersama nih kak. Karena kemarin di kelompoknya gelombang 2 nih banyak yang kegiatan tatap mukanya atau luringnya banyak yang berhalangan hadir nih kak katanya. Nih karena alasannya orientasi dan PPG nih kak. Fit yang sangat berterima kasih kepada kakak-kakak yang ikut PPG masih bisa meluangkan waktu dan berkomitmen menyelesaikan kegiatan diseminasi niki sampai terakhir nih sampai dengan tanggal 29 November nih kakak-kakak, kurang lebih lagi 1 bulan kita akan berkegiatan. Tetapi kegiatan Trial Zoom version. kita cuma lagi sekarang ke-13 lagi 6 kali kakak-kakak akan melakukan Zoom nih kak. Oke. Trial version. Nah, nih kakak-kakak sebagai pembuka izin Tiang berbagi terkait dengan materi apa yang kita Trial akan version. pelajari hari ini. Oke. Trial version. Trial version. Oke kakak-kakak sudah kelihatan ya? Trial version. Oke kakak-kakak, materinya hari ini terkait dengan aksi Trial version. nyata. Mohon izin Bu, Kak Nasini yang off-kan mikrofonnya ya. Nah, Trial version.
Oke kakak-kakak, hari ini kita akan belajar terkait dengan aksi nyata nih kakak-kakak. Aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pada program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan nih kakak. Nah, apa itu aksi nyata? Nanti dia akan jelaskan apa yang perlu kakak-kakak lakukan dalam aksi nyata nih ke, nanti dia yang jelaskan nih ke. Nah, yang pertama ya Niki, seperti biasa salam bahagia untuk kita tadi yang belum awali tapi kita sudah berdoa. Kita awali dulu Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, rahayu nggih. Kakak-kakak, kita sudah ada di pertemuan ke-13 nih kakak-kakak nggih. Kakak-kakak sudah melakukan kegiatan tatap maya selama 13 kali untuk sampai dengan hari ini nggih. Jadinya kakak-kakak sudah mengenal dengan paham dan jelas terkait dengan apa saja kegiatan tatap maya nih Kang. Dalam hari ini, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan persiapan kita untuk melakukan aksi nyata di modul persiapan aksi nyata nih Kang. AN1 nih Kang kakak-kakak, kita akan persiapan aksi nyata. Apa saja nanti yang perlu kakak-kakak siapkan dalam aksi nyata, nanti yang sampaikan di slide-nya nih Kang. Nah, selanjutnya, nah Niki, tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua fokus, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kakak-kakak. Nah, Nike, yang perlu kakak-kakak lakukan. Nah, coba sekarang kita berpikir tenang dulu, barang 2 menit kakak-kakak. Nah, sepertinya mungkin kalau yang lihat Kak Yesi mungkin agak sedikit gini rasanya. Dari kemarin banyak pikiran rasanya Kak Yesi nih kakak-kakak. Mulai dari kegiatan luringnya, habis itu lanjut ke tatap maya yang ke-12 kemarin. Kak Yesinya sedikit agak panik nih ke kemarin yang lihat di videonya yang dikirim sedikit panik nih. Pas dikatakan dulu pas. Nih, kemarin malam juga yang diteror. Udah jam berapa nih kan? Jam 11 tapi jam 12 nih kan. Ya. Yang semasih yang bisa membantu, yang tidak mengkoreksi, yang coba kemarin menambahkan terkait dengan persiapan video kin Kak Wi bener persiapan video kin benar. Kakak kemarin jam 11 malam dia di WA, tiang tidak menggurui tapi tiang memberikan masukan yang tiang tahu selama niki kakak-kakak. Coba sekarang kita heningkan sejenak, kita tenangkan pikiran, tenangkan hati kita untuk fokus belajar untuk selanjutnya kakak-kakak. Karena apa? Kakak-kakak tidak akan setelah ini saja, setelah kegiatan PKG ini saja yang akan belajar. Kakak-kakak masih akan belajar sampai dengan kita berhenti menjadi guru. Walaupun nanti kita berhenti jadi guru, setelah pensiun di masyarakat juga kita akan belajar kakak-kakak. Seperti yang sering sampaikan, walaupun tiang ditunjuk sebagai fasilitator, dapat kepercayaan sebagai fasilitator, tapi tiang tetap belajar kakak-kakak. Tiang tidak berani tidak belajar tiang tetap belajar, tetap mengkoreksi diri, merefleksikan diri apa kurang tiang selama niki dalam
proses yang melakukan kegiatan diseminasi ini kakak-kakak. Mungkin banyak kurangnya yang selama melakukan kegiatan diseminasi nih kakak-kakak nih. Selanjutnya berdoa bersama nih sudah tadi nih. Kita sudah awali dengan berdoa tadi. Ada kakak-kakak yang mau melakukan ice breaking untuk mengganti doa kita karena kita sudah mengawali kegiatan dengan doa nih. Ada yang kakak-kakak mau ice breaking kakak-kakak? Ada kakak-kakak yang mau memberikan ice breaking dulu? Ada kakak-kakak? Ayo Kak Wi, mau ice breaking, kita ice breaking dulu. Sebelum kita lanjut. Mungkin ice breaking yang ada di sekolah kakak-kakak bisa kakak-kakak pergunakan di sini. Atau ada yang mau menyumbang lagu, silakan. Kak Wid mau nyanyi Kak Wid? Ya. Satu buah lagu dulu Kak Wid. Ayo Kak Wid nyanyi. Oke. Ya kita santai saja hari ini kakak-kakak. Karena setelah kegiatan ini kakak-kakak biar bisa berfokus pada kegiatan pembuatan video. Ini saja yang mungkin akan lebih banyak nanti kita bahas. Ada yang mau ice breaking dulu? Kak Wi ada Kak Wi? Silakan Kak Wi. Atau Kak Setiawan kalau mau ada ice breaking silakan. Ini. Atau ada yang suka berpantun silakan. Kak Wi maju Kak Wi, Kak Wi. Kak Wi Dasro maju. Coba ice breaking kalau aku suka Kak hati Wi maju, semua. Kak Widiano. Oh. Ayo silakan Kak Wi, dibimbing Kak Wi. Dikasih Q-nya apa? Q-nya apa? Ayo biar jelas. Kalau kau suka hati. Oke, silakan. Ayo semuanya hidupkan mikrofon. Oke, ayo. Silakan kakak-kakak. Trial version. Diminta untuk menghidupkan mikrofon. Oke, ayo. Silakan Kak Wi. Ayo, kita breaking sebentar. Kalau kau suka hati ya. Trial version. 1, 2, 3, mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati Trial version. Kak hati tepuk tangan. Kalau kau suka Hidupkan videonya. hati dan sungguh saat ini. Kalau kau suka hati Trial tepuk version. tangan. Kalau kau suka hati injak Ya, bumi. bumi. Kalau kau Trial suka version. hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka Trial hati version. injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau Trial suka version. hati, bilang hore, hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka Trial hati, version. bilang hore, hore. Nah itu kakak. Oke, terima kasih Kak Wi. Ya. Trial version. Nah, terima kasih Kak Wi. Trial version. Suara dia kedengaran ya? Kedengaran. Kalau Oke. sudah masuk Kak Danung. Kakak-kakak, Trial version. kita juga sebagai guru sebenarnya harus banyak juga melakukan kegiatan ice breaking biar kita tidak banyak beban, apalagi Trial kakak-kakak version. yang mengikuti 2 kegiatan langsung mungkin akan terasa banyak beban tetapi itu Trial semua version. harus kakak-kakak nikmati, kakak-kakak jalani, kakak-kakak lakoni. Astungkare akan ada hasil yang terbaik buat Trial kita version. kakak-kakak. Sekarang kakak-kakak yang
Tiang bukan mau menganggap remeh bahwa piloting nike gampang, tidak nih kakak-kakak nih. Trial Tetapi version. pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih banyak membela kita di guru nih, Trial version. terutama mungkin guru-guru yang sudah umurnya di atas 35 tahun, ya nike dengan apa Trial namanya dengan version. kekurangan penggunaan teknologi mungkin kakak-kakak jadinya pemerintah membuat sebuah kebijakan yang bisa mengakomodir Trial version. bagaimana guru kita nantinya bisa disebut sebagai guru profesional. Dalam guru profesional itu kan ada 4 Trial aspek. version. Yang pertama terkait dengan pedagogiknya, terus terkait dengan sosialnya, terkait dengan emosionalnya, terkait dengan Trial version. profesionalnya juga. Ini empat hal dalam kategori guru profesional kakak-kakak. Nah, dia lanjut kakak-kakak. Trial version. Nah, seperti biasa kita harus yang akan selalu mengulang-ulang beberapa kesepakatan kita Trial bersama. version. Nah, terkait menyalakan kamera, mematikan mikrofon kakak-kakak. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, Trial version. memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mungkin kesepakatan niki akan yang Trial version. ulang terus selama kita melakukan kegiatan tatap muka, tatap maya. Nah, Trial version. nah, selanjutnya kegiatan kita hari ini kakak-kakak agendanya ada 4 kakak-kakak. Nah, nanti yang pertama Trial version. refleksi koneksi antar materi. Jadinya nanti kita akan berbagi terkait dengan apa saja yang sudah kakak-kakak Trial version. pelajari dari modul 1 sampai dengan modul 2 kemarin. Yang terakhir kemarin adalah 2.6 Trial terkait version. dengan asesmen otentik. Ini kakak-kakak kita akan merefleksikan kembali materi-materi yang sudah kita pelajari nih Kang. Trial Yang version. kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, Trial version. penilaian dan lini masa nih Kang. Nah, ini waktunya nanti 20 menit nih, kurang lebih 20 menit Trial nanti version. kita diskusi dan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup nih kakak-kakak. Yang harapkan nanti kakak-kakak Trial lebih version. aktif pada diskusi dan tanya jawab nih. Apa yang perlu kakak-kakak persiapkan nanti dalam kegiatan Trial dalam version. penyusunan aksi nyata nih kakak-kakak. Nah, yang pertama kita akan merefleksi koneksi antar materi di modul 1 Trial version. dan 2 nih kakak-kakak. Kakak-kakak sudah melakukan kegiatan tatap maya selama 12 kali Trial dan version. ini adalah tatap maya kita ke 13 nih kakak-kakak. Jadinya tinggal lagi 6 tatap maya yang harus kakak-kakak Trial ikuti. version. Mungkin hal-hal baru apa yang kakak-kakak bisa dapatkan dari modul 1 paradigma Trial version. pembelajaran PJOK. Yang kedua terkait dengan mengajar yang efektif. Trial version. Apa saja nih ya kemarin kakak-kakak sudah mulai di modul 1 kakak-kakak sudah belajar terkait dengan apa itu Trial refleksi. Bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi kakak-kakak. Bagaimana kita mengenali Trial version. karakteristik peserta didik kita, terus bagaimana kita menyusun sebuah modul ajar Trial version. atau membuat pembelajaran yang efektif gitu, yang masuk sudah ke modul 2 nih ada
9 aspek dan 4 Trial version. kriteria nih kan kakak-kakak mungkin masih ingat nih kan. Jadinya hari ini kakak-kakak akan merefleksikan koneksi antar materi Trial dari version. modul 1 dan modul 2 nih kan. Masih ingat kakak-kakak? Oke, modulnya masih ingat Trial version. kakak-kakak? Modul 1 masih ingat modul 1? Trial version. Kakak masih ingat modul 1 kakak-kakak? Ini kan. Terima kasih Kak Trial Adi. version. Ada yang mau bercerita kakak-kakak? Mungkin 2 atau 3 orang Trial terkait dengan version. pengalaman selama mengikuti kegiatan PKG niki. Ada yang mau bercerita? Trial Silakan version. kakak-kakak. Ada yang mau bercerita terkait dengan pengalamannya mengikuti kegiatan diseminasi niki? Ada kakak-kakak yang mau bercerita dulu? Trial version. Atau merefleksikan dirinya terkait dengan paket modul 1 dan modul 2? Trial version. Ada kakak-kakak? Silakan yang kasih kesempatan. Trial Ada version. kakak-kakak? Atau tidak, silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Kita merefleksikan sebentar Trial terkait version. dengan paket modul 1 dan modul 2 yang sudah kakak-kakak pelajari nih Kang. Silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat. Trial version. Kakak-kakak silakan yang kasih waktu untuk menulis di kolom chat. Apa saja yang sudah Trial version. kakak-kakak pelajari di modul 1 dan modul 2 nih Kang. Nanti 2 orang nanti yang minta Trial untuk version. membaca hasil refleksinya nih Kang. Silakan kakak-kakak refleksikan kembali terkait dengan modul 1 dan modul 2 Trial kakak-kakak. version. Apa saja yang sudah kakak-kakak dapatkan dari kegiatan PKG niki. Tiang kasih waktu 5 menit, silakan Trial version. kakak-kakak refleksikan kegiatan antar modul di paket modul 1 dan modul 2. Trial Silakan version. yang kasih waktu 5 menit kakak-kakak untuk menulis di kolom chat. Trial version. Oke, pertanyaannya yang kopikan ya kan? Ini ke pertanyaannya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak refleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Isi nama dulu silakan langsung diketik di kolom chat nih kakak-kakak. Yang kasih waktu 5 menit. Silakan kakak-kakak mulai mengetik di kolom chat.
Silakan kakak-kakak untuk menuliskan. Kalau tidak nanti tiang tunjuk satu per satu nih kak. Oke Kak Dewo sudah. Kak Wid juga sudah. Oke Kang Ura. Oke silakan kakak-kakak yang lain. Sudah 3 orang. Kak Arya, Kak Dewo, sama Kak Wid. Oke, sudah silakan. Yang lainnya. Kak Adi juga sudah nih. Kak Dewo, koneksi antar modul 1 dan modul 2 menunjukkan bagaimana fondasi yang kuat dalam konsep dasar pendidik jasmani dapat mengarah pada praktik pengajaran yang lebih efektif dan relevan. Itu semua Kak Dewo. Kalau Kak Wid, koneksi antar modul 1 dan 2 dalam PKG PJK membantu saya dalam membangun pemahaman yang holistik tentang kesehatan dan olahraga. Untuk kedepannya saya akan mempelajari lebih lanjut dan penerapannya di sekolah. Kemarin Kak Wid juga sempat menyampaikan itu setelah dia pemanfaatan media nih kemarin kalau tidak salah Kak Wid nih ternyata suasana belajarnya lebih efektif nih kemarin. Terus kalau Kak Adi pendekatan berbasis aset dan inklusi, keduanya sama-sama menekankan pentingnya melihat kekuatan dan potensi individu serta mendorong agar semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan. Pendekatan berbasis aset yang diperkenalkan di modul 1 dapat diterapkan untuk mempromosikan inklusi yang dibahas di modul 2 dengan memanfaatkan kekuatan unik dari setiap siswa sebagai dasar untuk menciptakan kelas yang adil dan inklusif. Terima kasih Kak Adi. Jadinya secara intinya Kak Adi sudah belajar terkait dengan pengelolaan kelas dan pemanfaatan aset yang dimiliki dengan Kak Adi. Kalau Kak Arya, refleksi modul 1 dan 2 adalah seberapa mampu Anda mengelola kelas dengan metode yang lebih bervariasi. Benar Kak. Kak Arya, kemarin kita juga sudah belajar spektrum nih kakak-kakak dari A sampai dengan K, dari yang sifatnya komando sampai dengan sifatnya mandiri. Dari komando di mana guru sebagai model pembelajarannya. Guru lebih banyak memberikan arahan ketimbang anaknya yang bergerak. Mulai dari spektrum yang ke kanan dan ke kanan, pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran akan lebih banyak. Terima kasih Kak Arya. Nah, kalau Kak Nas ini refleksi koneksi antar modul ini, kegiatan selama ini saya sangat beruntung bisa mengikuti kegiatan PKG ini, bisa menambah wawasan ilmu pembelajaran mengajar, bisa mengetahui pembelajaran menurut saya dalam penerapan pembelajaran yang efektif. Terima kasih Kak Nas ini. Kalau Kak Agung menunjukkan relevansi dalam konsep dasar pendidikan jasmani dapat mengarah pada praktik pengajaran yang efektif. Semua Kak Agung niki. Kenapa? Dari kegiatan ini kita bisa belajar bagaimana kita mengetahui pembelajaran yang kita sudah lakukan itu efektif atau belum kemarin. Dan juga pemanfaatan aset yang kakak-kakak miliki di sekolah kemarin dalam videonya masih banyak yang kelihatan contohnya menggunakan 2 buah bola atau 3 buah bola, jadinya waktu tunggu akan lebih banyak ketimbang aktivitasnya kakak-kakak. Kalau Kak Wi sama juga aset. Kalau Kak Yesi aset juga Kalau Kak Mandi
pemanfaatan aset digunakan sebagai dalam proses pembelajaran yang efektif. Terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan jawabannya di kolom chat. Kita lanjut sekarang kakak-kakak. Nah, ini pertanyaannya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemarin kita sudah belajar kakak-kakak di modul 1 terkait dengan paradigma pembelajaran PJOK. Seperti yang dia sampaikan di kegiatan awalnya kita ditekankan pada PJOK zaman ini adalah bagaimana kita dapat memberikan pengetahuan terhadap peserta didik kita, bagaimana pentingnya untuk bergerak kakak-kakak. Jadinya olahraga pada zaman ini kita diharapkan bagaimana peserta didik kita itu lebih banyak bergerak kakak-kakak. Dari modul 1 dan di modul 1 niki hampir mirip dengan kegiatan yang kakak-kakak lakukan di PKG di PPG ada 3 modul nih. Ada yang pertama terkait pedagoginya, di pedagoginya juga ada pembelajaran berdiferensiasi, terus yang di modul 2-nya ada pembelajaran sosial emosional, terus yang ketiga ada pembelajaran inklusif atau yang kita sudah pelajari pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus kakak-kakak. Niko sudah kita pelajari dan kakak-kakak yang mengikuti PKG berbarengan dengan kegiatan diseminasi niki mungkin beruntung jadinya lebih paham terkait dengan ketiga modul karena secara tidak langsung kakak-kakak sudah pelajari modul Nah, selanjutnya sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Kemarin kakak-kakak kan sudah belajar terkait dengan strategi mengajar yang efektif dengan menerapkan beberapa hal terkait dengan pengembangan konten, waktu pembelajaran, terus umpan balik Ingat kan kakak-kakak sudah pelajari bagaimana kita memberikan umpan balik yang bersifat positif dan konstruktif. Nah, bagaimana umpan balik kita harus bersifat yang konstruktif, membangun, dan yang positif, memberikan judgement yang baik kepada peserta didik kita. Jangan kita menjudgement peserta didik kita dengan kata-kata yang negatif kakak-kakak. Nah, selanjutnya sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Kemarin kita sudah belajar di luring terkait dengan model pendidikan gerak. Kakak-kakak, kalau kakak-kakak selama luring, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini kakak-kakak yang menjawab. Apakah kakak-kakak sudah menerapkan atau sudah bisa menerapkan tentang 4 konsep konsep pendidikan gerak. Ada yang pertama apa kakak-kakak masih ingat? Model pendidikan gerak yang 4 ini kan? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat? 4 konsep dalam pendidikan gerak. Ada yang ingat? Ada yang ingat kakak-kakak?
Ada yang ingat? Ya Kak Agung? Oh Kak Agung masih di ini ya, masih di BKD Kak Agung ya? Oh silakan Kak Agung, Kak Agung Wiro silakan. Masih ingat 4-3 Kak Agung? Apa saja yang pertama? Konsep apa? Yang pertama, Yang ini? Konsep apa nih? Ingat ini? Ini. Masih ingat yang ini? Apa namanya ini? Yang ini? Kepala, tangan, kaki. Apa namanya? Kak Adi masih ingat? Yang 4 kriteria itu Kak. Enggak. Terkait dengan Yang- pendidikan gerak. Pendidikan Oh. gerak. Kan ada 4 nih kan? Konsepnya. Yang pertama ada konsep tubuh. Ya, tubuh kan ada kepala, tangan, lengan, ya seperti itu. Nah, yang kedua dalam konsep pendidikan gerak ada namanya ruang. Masih ingat nih, Niko kegiatan luringnya kakak. Nah, terus yang ketiga ada namanya usaha. Usaha ini kan ada berkaitan dengan cepat, lambat. Nah, seperti kemarin kita menganalisis video yang berlari, terus tarik tambang sama menari ya Nika. Kan ada konsep usahanya apa nih Kang? Yang keempat ada namanya konsep keterhubungan. Biasanya konsep keterhubungan akan berkaitan antara dua konsep. Apakah itu konsep tubuh dan usaha, apakah konsep tubuh dengan ruang, apakah ketiga komponen konsep itu masuk Nika. Nah, kakak-kakak akan menjawab Niki, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini kakak-kakak yang menjawab, ya. Selanjutnya kakak-kakak. Nah, sekarang sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Mohon maaf, model pendidikan kebugaran. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini dipakai modul 2. Masih ingat kakak-kakak? Kebugaran. Nah, yang ada yang gini. Yang gini. Apa namanya nih kakak-kakak? Yang gini? Menghitung apa ini? menghitung denyut nadi. Ya, itu. Menghitung denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Itu yang Akhir. ya wajib kakak-kakak lakukan. Kemarin juga yang sudah berikan masukan ke modul ajarnya Kak Uing agar memperhatikan walaupun hal yang kecil tetapi sangat mempengaruhi terhadap kondisi peserta didik kita kakak-kakak. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya PIT. Masih ingat PIT Kak? PIT, FITT. Siapa yang ingat? FITT. F-nya apa kakak? Siapa yang ingat? F-nya apa? Kalau Frekuensi Kak. frekuensi. I-nya apa kak? Intensity. Ya, intensitas. Yang pertama. Time. Waktu. Time. Yang terakhir T-nya lagi satu. Tipe. Ya, tipe. Nah, kakak-kakak dalam pembelajaran ke depannya kakak-kakak juga harus bisa menerapkan model pendidikan kebugaran itu dengan memperhatikan 4 komponen ini. Yang pertama frekuensi, intensitas,
tipe dan waktu nih Kak. Oke. Kakak-kakak harus memperhatikan nih Kak. Dan kemarin juga sudah kakak-kakak lakukan nih Kak di kegiatan luring nih Kak. Dengan membuat sebuah perencanaan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan kebugaran ya kakak-kakak. Kata kuncinya kakak-kakak pada program model pendidikan gerak yang berfokus adalah geraknya. Bagaimana kakak-kakak melakukan aktivitas geraknya itu yang diutamakan. Kalau pada model pendidikan kebugaran, kakak-kakak harus membuat atau melakukan sebuah perencanaan menggunakan model PIT nih ke. Oke. Harus ada frekuensinya, harus ada intensitasnya, harus ada waktunya, harus ada tipe latihannya apa nih ke. Harus kakak-kakak perhatikan. Oke. Niki, sejauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model atau SEM? Apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Niki, kakak-kakak masih ingat SEM? Masih ingat SEM? Masih ingat? Bisa kan dulu? Ya, masih ingat. Sport Education Model, bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran dengan cara kompetisi atau pertandingan. Kakak-kakak ada 9 nih ke. Yang pertama perencanaan, terus terkait dengan penyusunan kompetisinya, terus sampai dengan bagaimana kita melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita rancang nih kakak-kakak. Sudah kakak-kakak pelajari nih Kang. Dan selanjutnya sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Kemarin Niki kita sudah belajar. Apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung? Mohon maaf ini. Bukan. Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Masih ingat asesmen otentik kakak-kakak? Masih ingat? Masih ingat kakak-kakak? Asesmen otentik. Apa itu asesmen otentik kakak-kakak? Masih ingat? Apa tujuan dari asesmen otentik ini kakak? Masih ingat kakak? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kakak-kakak? Apa itu tujuan dari asesmen otentik? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ada yang masih ingat kakak-kakak? Untuk asesmen otentik adalah suatu cara untuk mengukur kemampuan siswa dalam menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka melalui tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Seperti itu, Kak Dedo. Terima kasih Kak Agung. Tujuan dari asesmen otentik ini adalah bagaimana kita memberikan pengalaman yang nyata terhadap peserta didik kita lewat permainan atau lewat aktivitas gerak nih kakak-kakak. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan ini lebih relevan dan efektif. Mungkin kalau kakak-kakak selama niki kita hanya mengajar materi saja tanpa melakukan kegiatan asesmen otentik, akan kelihatan tumpang tindih antara peserta didik yang perempuan dengan peserta didik yang laki-laki. Misalnya habis kegiatan sepak bola, misalnya kakak-kakak memberikan materi sepak bola, kalau sudah selesai materinya otomatis peserta didik kita yang perempuan mereka akan duduk di kakak-kakak. Mereka akan duduk, mereka tidak akan mengikuti kegiatan lagi nih kakak.
Nggih, jadinya dari asesmen otentik niki kakak-kakak bisa berkolaborasi atau mengkolaborasikan dengan kegiatan SEM. Nggih. Setelah materi, kakak-kakak bisa melakukan SEM nih. Wah, walaupun kegiatan SEM-nya sederhana nih kakak-kakak. Jadinya peserta didik kita akan lebih atraktif dan interaktif dalam beraktivitas nih kakak-kakak. Jadinya apa yang kakak-kakak lakukan akan lebih menyenangkan di mata peserta didik kita nih. Nah, niki kakak-kakak yang mengulang kembali. Tujuan kita di sini adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Nih, dari mana kita melakukan perubahan? Ya, dari sini kakak-kakak. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik niki. Dari keterampilan pedagogi niki, kakak-kakak akan tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa melakukan perubahan paradigma baik diri maupun kelas kita. Nih, jadinya apa yang sudah kakak-kakak pelajari di modul 1 dan titik 2 ini kan berkaitan dengan keterampilan mengajar kita, kakak-kakak. Nih, bagaimana kita melakukan pembelajaran itu biar efektif. Ada dua cara nih, yang di 2.1 dengan pembelajaran instruksional dan pembelajaran non instruksional. Oke, masih ingat itu kakak-kakak. Dia cuma akan mereview kembali terkait dengan materi-materi itu. Ada instruksional itu terkait dengan gaya kita mengajar. Terus yang kedua non instruksional. Yang pertama alat, cara berbaris, posisi guru nih, terus penempatan alat. Nah, ini yang kakak-kakak pelajari keterampilan pedagoginya. Selain itu juga kakak-kakak belajar terkait dengan bagaimana menganalisis bahwa pembelajaran kita sudah efektif atau belum. Dengan tiga cara penilaian. Yang pertama terkait dengan pengembangan konten yang kakak-kakak lakukan, seberapa efektif pembelajaran kita. Yang kedua terkait dengan umpan balik, seberapa sering kita memberikan umpan balik terhadap peserta didik kita. Terus yang ketiga terkait dengan waktu pembelajaran, waktu pembelajarannya apakah efektif apa belum, Terus selain dari keterampilan ini, kakak-kakak juga sudah belajar ada namanya Sport Education Model atau SEM di 2.5. Terus di 2.4 kita ada sudah belajar terkait dengan konsep pendidikan kebugaran, yang dimana kita dalam pembelajaran mempergunakan pertama otomatis kita mengukur denyut nadi untuk mengetahui tingkat kebugaran dari peserta didik, dan kakak-kakak sudah melakukan itu kemarin di waktu kegiatan daring. Terus yang selanjutnya 3 komponen penting yang lagi satu adalah konsep pendidikan gerak. Ada 4 nih. Yang pertama konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Itu yang sudah kakak-kakak pelajari di kegiatan daring. Dari kegiatan ini kakak-kakak diharapkan bagaimana perubahan paradigma itu bisa kakak-kakak lakukan dengan kakak-kakak sudah mempelajari modul 1 sampai dengan modul 2. Itu yang diharapkan kakak-kakak. Dia cuma mengingatkan perubahan itu tidak harus langsung sepenuhnya terjadi, tidak. Kakak-kakak silakan melakukan perubahan itu secara konsisten dan berkala. Sekarang berubah, besoknya lagi. Ya, seperti ini kakak-kakak. Jangan langsung kakak-kakak berubah dari A langsung ke K, jangan seperti ini. Silakan bagaimana menempatkan diri di setiap pembelajaran agar kita bisa selalu berubah. Nah, ini kakak-kakak. Nah, niki
Sekarang baru dia akan jelaskan terkait tugas aksi nyata nih kakak-kakak nih. Apa saja yang harus kakak-kakak lakukan? Nah, yang pertama niki. Nah, kita mulai dari start ya. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, dalam pengantar tugas niki, kakak-kakak akan mengimplementasikan atau menerapkan materi yang ada di modul 1 dan modul 2 ke dalam sebuah rencana pembelajaran. Nih kakak-kakak. Kita kan ada dalam bentuk aksi nyata. Yang ini ya kakak-kakak. Yang dimulai dari perencanaan. Oke, berarti dalam perencanaan kakak-kakak harus membuat apa kakak-kakak? Kalau perencanaan kita membuat napi kakak-kakak. Modul ajar. Iya, modul ajar, benar. Dalam mulai perencanaan kita harus membuat sebuah modul ajar. Nah, modul ajar yang kakak-kakak buat, Nika harus menyesuaikan dengan, dengan modul 1 dan modul 2 yang sudah kakak-kakak pelajari nih kakak-kakak. Apa saja, kayak di modul 1 kita ada namanya berdiferensiasi. Ada aset, ada isu sosial, ada di disabilitas. Itu yang harus kakak-kakak tuangkan dalam perencanaannya. Perencanaannya tidak harus dalam kegiatan pendahuluan. Di intinya boleh kakak-kakak terapkan itu. Berdiferensiasi, apakah diferensiasi proses, produk maupun konten. Ingat prosesnya, kalau kakak-kakak mempunyai banyak siswa, kakak-kakak membagi menjadi beberapa kelompok dengan yang bersifat heterogen. Heterogen artinya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Heterogen dia. Jadinya kakak-kakak bisa menerapkan itu. Terus terkait diferensiasinya, apakah kakak-kakak akan mempergunakan diferensiasi proses, konten maupun produk? Atau kakak-kakak kolaborasikan diferensiasi nih? Kakak-kakak apakah prosesnya dari diferensiasi prosesnya, apakah akan kakak-kakak bagi menjadi 3 atau 2 kelompok dengan gaya belajar yang berbeda? Boleh. Ada yang satunya dia dengan audio dengan visual maupun dengan kinestetik. Kinestetik ini bergerak kakak-kakak. Misalnya ada yang suka praktek, kakak-kakak berikan dia langsung praktek tanpa harus menonton video atau membaca buku. Ada yang suka membaca buku, nanti kakak-kakak arahkan diferensiasi prosesnya ke membaca buku nih kakak. Ada yang suka menonton video, berarti dia akan bermain pada audio dan visualnya, pendengaran dan melihat. Ini ke diferensiasi. Kalau selanjutnya terkait dengan isu, ingat kakak-kakak, isu sosial. Yang pertama adil gender, itu yang sering terjadi. Terus disabilitas, terus lagi satu inklusif. Nah, ini ke 3 yang harus kakak-kakak perhatikan. Karena dari pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan, masih ada kakak-kakak yang
membagi kelompoknya nih ke membedakan antara laki dan perempuan, masih ada nih ke yang lihat di videonya. Oke. Dia harapkan kakak-kakak mulai merubah nih ke dengan cara membagi kelompok secara heterogen antara laki dan perempuan. Dan ABK, mohon maaf, ABK, anak berkebutuhan khusus. Itu juga harus kakak-kakak perhatikan gitu. Terus pelaksanaan ya, dari perencanaan itu otomatis akan ada pelaksanaan. Pelaksanaannya itu adalah kakak-kakak membuat video pembelajaran. Hingga refleksi. Setelah pembelajaran otomatis kakak-kakak melakukan refleksi. Baik itu menanyakan kondisi peserta didik. Ya, kan ada kalau disebut emoji nih, apakah dia senyum, cemberut, senang, gembira, sedih atau bagaimana? Nah, itu yang kakak-kakak harus perhatikan juga dalam refleksi kakak-kakak. Ya, ini pengantar tugasnya kakak-kakak. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, ini kakak-kakak. Yang pertama, dalam keberpusatan pada peserta didik ini kakak-kakak harus condong menampilkan ini. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kakak-kakak kan tahu bagaimana lingkungan belajar yang kondusif kan, anak-anak kakak-kakak tahu aman, nyaman, jadinya kondusif dia. Tidak ada temannya mengganggu teman yang lain kondusif dia. Bagaimana cara pengelolaannya Terus yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari terkait dengan strategi pembelajaran kakak-kakak. Modelnya apa dipergunakan, metodenya apa, terus gayanya apa. Ini kakak-kakak harus tuangkan juga dalam modul ajar kakak-kakak. Kalau kakak-kakak mau mempergunakan SCL misalnya, boleh. Yang ada 3 nih kakak-kakak yang secara garis besar. Yang pertama ada namanya cooperative learning atau berkelompok, dengan guru memberikan permasalahan. Yang kedua dengan problem based learning, bagaimana peserta didik bisa memecahkan masalah baik individu maupun kelompok. Yang ketiga ada namanya PJBL, Project Based Learning, atau pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak bisa memberikan anak didik kita penerapan strategi pembelajaran dalam pembelajaran. Sekarang kakak-kakak kurangi menggunakan komando, gaya belajar komando. Kakak-kakak secara keseluruhan dulu memberikan penjelasan kepada anaknya, habis itu berikan mereka konsepnya bagaimana, itu yang kakak-kakak berikan. Habis itu kakak-kakak fasilitasi mereka dalam belajarnya. Jangan kita yang memberikan arahan, biarkan mereka yang mencari. Nah, ini biar berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran juga kakak-kakak perhatikan diferensiasinya proses, konten sama produk harus kakak-kakak perhatikan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Dalam RPP niki atau modul ajar ini, kakak-kakak harus menuangkan rencana asesmen otentik. Misalnya kakak-kakak
akan mengambil materi bola voli. Kakak-kakak harus membuat perencanaan asesmen otentiknya. Oke, sebagai bagian satu kesatuan dari modul ajar yang kakak-kakak buat. Oke. Jadinya modul ajar kakak-kakak ini harus ada rencana asesmen otentiknya. Oke, kakak-kakak. Yang kedua, rekaman video. Pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman, mohon maaf, rekaman video berisi ya, yang pertama kegiatan pembelajaran awal atau kegiatan pendahuluan. Kakak-kakak harus muncul nih ke dalam kegiatan pendahuluan nih ke yang harapkan kakak-kakak juga memunculkan menghitung denyut nadi kakak-kakak. Mengukur denyut nadi nih ke tolong ditambahkan. Terus ice breaking boleh juga ditambahkan. Untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nih ke boleh dihilangkan kakak-kakak. Oke, boleh dihilangkan kalau memang kakak-kakak mau mengisi nih ke silakan boleh. Terus yang kedua, kegiatan inti pembelajaran. Nah, niki kalau di sini maksimal 30 menit tanpa edit. Tapi kalau 30 menit rasanya videonya agak tanggung nih kakak-kakak. Oke, yang bijaksanai untuk kegiatan intinya nih ke kegiatan intinya maksimal 30 menit nih kakak-kakak. Oke. Jadinya kalau sampai kegiatan pembelajaran akhir refleksi testimoni peserta didik nih ke biar total videonya nih ke menjadi 1 jam nih kakak-kakak, maksimal 1 jam nih kakak-kakak, atau 2 JP, kita anggap 2 JP nih kan. Nah, nih ke. Terus yang ketiga ada kegiatan pembelajaran akhir atau kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup nih ke kakak-kakak harus menuangkan refleksi, umpan balik, terus apresiasi dan penyampaian materi untuk selanjutnya nih Kang. Yang keempat ada refleksi pasca pembelajaran, ya itu yang dia sampaikan nanti kakak-kakak tuangkan pada kegiatan penutup nih Kang. Termasuk juga testimoni peserta didiknya. Testimoninya bisa berupa kakak-kakak menanyakan perasaan atau apa yang sudah mereka pelajari selama pembelajaran ini. Dalam penilaian aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP modul ajar dan video yang diunggah kakak-kakak. Jadinya di sini videonya tidak diedit, videonya full nih tanpa ada diedit videonya, kakak-kakak. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Modenya nanti dalam penugasan aksi nyata niki adalah bersifat mandiri. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus sehingga peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kakak-kakak nanti dalam penugasan ini adalah penugasan mandiri, bukan penugasan kelompok, kakak-kakak. Terus dari tujuan khusus niki kakak-kakak bisa mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Artinya setelah kakak-kakak mempelajari modul 1 dan modul 2 niki, kakak-kakak akan diharapkan bisa mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik nih kakak-kakak. Niki yang perlu kakak-kakak perhatikan Yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan.
sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Oke, artinya mohon maaf dulu kakak yang ada telepon tuh semua. Mohon maaf kakak-kakak tadi ada telepon dari kepala sekolah nih ya. Kita lanjutkan kakak-kakak. Dalam RPP nanti kakak-kakak cukup membuat dalam 1 kali pertemuan nih kakak-kakak. Nanti di bagian kop atasnya ini kan ada nama, terus kelas, semester, materi sama alokasi waktu nih kan kakak-kakak silakan buat 1 kali pertemuan, atau 2 kali 2 JP gitu boleh nih, 2 kali 35 menit atau 2 kali 30 menit nih kakak-kakak bisa nih. Terus yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali yang pertama dapat mulai dari RPP yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Rencana pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Artinya kakak-kakak bisa mempergunakan modul ajar yang kakak-kakak sudah kirim di modul 1.6. Boleh nih dengan catatan kakak-kakak harus menyesuaikan dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Penyesuaian antara CP ke TP harus sesuai dengan penilaian. Itu kan ada, kalau backward design-nya kan ada 4 tahapan. Yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua kita menentukan penilaian, model penilaian apa yang kita pergunakan, yang ketiga bagaimana kita merancang pembelajaran yang bermakna, yang keempat bagaimana kita menyusun aktivitas.
Jika harus kakak-kakak perhatikan dalam menyusun modul ajarnya. Ingat backward design-nya harus kakak-kakak munculkan. Yang kedua, yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Kakak-kakak dalam langkah-langkah pembelajaran yang kakak-kakak lakukan, kalau misalnya kakak-kakak mempergunakan PBL, dalam sintak-sintaknya nih kakak-kakak harus memperhatikan terkait dengan diferensiasi, isu sosial, aset, biar rancangan pembelajaran strategi kakak-kakak nih bisa efektif. Misalnya kalau kakak-kakak dalam melakukan praktiknya menggunakan materi bola voli, kalau memang tidak punya bola karet, cuma beberapa punya bola karet, kakak-kakak bisa memanfaatkan dengan mempergunakan bola plastik. Tetapi caranya bagaimana biar asesmen otentiknya atau pembelajaran yang nyata bisa kakak-kakak berikan kepada peserta didiknya, nanti di rolling kakak-kakak. Nanti di rolling ada yang pertama mempergunakan bola karet, nanti setelah ini di rolling dengan peserta didik yang mempergunakan bola plastik. Ini caranya biar mereka mempunyai pengalaman nyata bahwa bola voli dengan menggunakan bola karet seperti ini rasanya, dengan menggunakan bola plastik seperti ini. Jadinya mereka mempunyai pengalaman belajar yang nyata. Kakak-kakak. Jadi kakak-kakak harus perhatikan ya. Yang tiga. Yang selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan sport education model disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Artinya dalam pembuatan video niki kakak-kakak boleh memilih dari 3 model pembelajaran niki. Yang pertama model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan sport education model atau SEM. Nah, kakak-kakak bisa memilih nih ke 1. Terus adanya penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul belajar. Implementasi penilaian asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul belajar yang sudah dibuat, memuat asesmen otentik dan rekaman video pada pelaksana pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Berarti due date-nya niki di tanggal 4 November. Batas akhir pengumpulannya niki ada di 4 November. Nah, nanti aspek penilaiannya ada di sini kakak-kakak. Yang perlu kakak-kakak penilaiannya ada pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, niki yang akan tiang nilai nih, menciptakan kenyamanan lingkungan, interaksi berpusat pada peserta didik. Nah, niki kakak-kakak. Ada 3 komponen penilaian nanti kakak-kakak. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti apakah dalam RPP ini sudah ada pembukaan aktivitas pembelajaran kontekstual dalam kehidupan nyata sehari-hari, penerapan pengajaran yang efektif, apa itu pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Terus
pendekatan dalam pendampingan. Pendekatannya kakak-kakak mempergunakan apa nih Kak? Oke, kemarin apakah pendekatannya secara individu, apakah pendekatannya secara berpasangan maupun secara kelompok besar nih kakak-kakak harus kakak-kakak perhatikan nih Kak. Terus yang kelima ada penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apakah strategi pembelajaran apa yang kakak-kakak gunakan nih Kak? Agar nantinya bisa berpusat pada peserta didik. Terus penerapan pembelajaran berbasis model. Yang seperti tadi, apakah kakak-kakak akan menggunakan model SEM, model kebugaran, apakah model pendidikan gerak. Terus yang ketujuh adalah penutup atau proses pembelajaran ya. Dalam proses pembelajaran penutup niki, kakak-kakak harus mencantumkan refleksi, umpan balik, harus kakak-kakak termasuk juga apresiasi terhadap peserta didik kita. Dan yang tidak juga ketinggalan adalah menghitung denyut nadi akhir nikah, harus kakak-kakak sampaikan. Terus yang C, merancang dan penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran. Bagaimana rancangannya, terus bagaimana penerapannya. Ke yang akan tiang nilai, aspek penilaiannya nih. Yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda mampu melalui praktik mengajar. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, nanti kakak-kakak dalam membuat refleksi, kakak-kakak harus menggunakan refleksi 3 tahap. Ini yang kita pelajari di modul 1 atau refleksi model Borton. Ada what, so what, dan no what. Yang sudah kakak-kakak pelajari di modul 1.1. Nah, nanti dalam 3 tahap refleksi ini, yang pertama kakak-kakak harus menjelaskan what, apa. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Dan artinya seperti ini kakak-kakak. Dalam tahap what nanti atau apa, kakak-kakak juga harus menghubungkan antara aksi nyata yang kakak-kakak buat dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Bagaimana ada korelasi antara aksi nyata yang kakak buat dengan pembelajaran yang sebelumnya, gitu artinya. Pada tahap kedua adalah pertanyaan so what, apa yang didapatkan. Atau ide-ide baru apa yang kakak-kakak dapatkan dalam pembelajaran itu. Nanti kakak-kakak akan menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Nanti juga akan kakak-kakak korelasikan atau kakak-kakak kaitkan dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5. Yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what. Proses evaluasi dan perencanaan perbaikan atau tindak lanjut dari apa dan what dan so what ini kakak-kakak akan merangkum menjadi sebuah evaluasi dan perencanaan perbaikan atau RTL. Apa yang kakak-kakak akan lakukan ke depannya untuk memperbaiki proses pembelajaran kakak-kakak. Yang selanjutnya, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajemen kelas. Isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan dan isu-isu ketidakadilan sosial. Berarti itu isu-isu kontekstual dalam pengajaran apa misalnya yang terkait dengan pengelolaan kelas kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak perhatikan. Terus pengajaran dilakukan dan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, seperti tadi, ada gender, ada
disabilitas, ada inklusi. Nah, ini kakak-kakak juga harus perhatikan dalam refleksinya. Harus kakak-kakak tuangkan nih ke dalam refleksinya. Nih. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Nah, ini berkaitan dengan proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Nih. Jadinya selama proses aksi nyata nih kakak-kakak juga harus menjelajahi dan menjelaskan apa saja yang kakak-kakak temui nih. Nah, terus yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk perbaikan. Nah, yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa dan ide penting. Ya, seperti tadi yang dia sampaikan dalam so what, kakak-kakak harus menuliskan ide-ide penting atau peristiwa penting yang kakak-kakak dapatkan. Nah, yang keempat, lihatlah ke masa depan. Nah, kakak-kakak dalam membuat refleksi nanti kakak-kakak harus melihat ke depannya bagaimana proses pembelajaran saya. Oke. Dari aksi nyata niki kakak-kakak akan mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran saya ke depannya nih kakak-kakak. Itu apakah saya di mana proses yang harus saya rubah, di mana pengelolaan kelas yang mungkin saya harus tingkatkan. Nah, itu nanti kakak-kakak dapat lakukan nih Kang. Nah, niki rubriknya kakak-kakak. Oke, niki rubrik penilaian punya tiang niki. Ada what, so what, dan no what. Kakak-kakak juga harus memperhatikan niki. Yang pertama, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan aspek instruksional atau manajerial class. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan situasi dan keadaan proses mengajar. Oke, yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Berarti dari what niki kakak-kakak harus memenuhi 3 kriteria niki nggih. Tindakan terhadap manajemen kelas, kedua keadaan atau proses pengajaran, yang ketiga terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kalau memang pas kakak-kakak menemukan ada perbedaan situasi terkait dengan ketidakadilan sosial, kakak-kakak harus sampaikan di refleksinya nih. Nah, niki kalau bisa menyebutkan 3 berarti dianggap sangat baik. 2, 1, nah nika sampai dengan kurang nih kakak-kakak. Yang di so what juga sama, menjelaskan terkait dengan manajerial kelasnya, terus prosesnya, dan juga sama ketidakadilan sosialnya. Itu yang kakak-kakak harus tuangkan. Yang no what-nya mengevaluasi dan merencanakan. Sama nih, manajerial kelas, terus proses pengajaran dan ketidakadilan sosial. Ini adalah rubrik penilaian yang akan tiang nilai nih. Untuk refleksinya nih kakak-kakak. Nah, niki kakak-kakak untuk lini masanya penyusunan aksi nyata RPP atau modul belajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Berarti kakak-kakak akan mulai menyusun aksi nyatanya setelah niki. Oke, yang kedua ada di tahapan niki kakak-kakak. Kakak-kakak akan menyusun aksi nyata dalam pembuatan video. Yang ketiga, upload RPP atau modul belajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi niki. Berarti kakak-kakak sudah bisa menguploadnya 8 hari setelah niki. Mulai besok berarti kakak-kakak sudah bisa melakukan penguploadan. Yang keempat, niki.
penilaian karya nyata atau refleksi. Oke, yang kelima baru kita akan merefleksikan aksi nyata kakak-kakak. Oke, niki kita akan lakukan refleksi niki di tanggal 5 November. Oke, dan batas akhir penguploadan video kakak-kakak niki di tanggal 4 November. Oke, kakak-kakak. Oke, ada pertanyaan kakak-kakak? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan kakak-kakak. Kak Agung, silakan Kak Agung kalau ada pertanyaan Kak Agung. Terima kasih Kak Danung. Oke, silakan Kak Agung. Tadi sih yang udah menyimak apa yang disampaikan Kak Danung terkait dengan pembuatan modul, di mana dalam modul Niko kan dituangkan apa yang telah kita dapat selama latihan Niki. Nah, kalau bisa Niki, kalau ada contohnya dan mohon berbagi, jadi kita kan bisa mempelajari itu. Kita Oh, benar sih Kak Danung. Biar Oke, nanti nanti kita tahu gambarannya seperti apa yang harus kita buat. Oh, nggih, Kak Agung. Nanti yang berikan contohnya nih ke Kak Agung, nggih. Nggih, nanti kakak-kakak cukup membuat video maksimalnya 1 jam aja nih kakak-kakak nggih. Kalau tiang waktu niki buat videonya nih ke 2,5 jam nih. Capek jadinya ngajar nih ke kakak-kakak cukup membuat videonya 1 jam dengan catatan kakak-kakak dalam proses pembelajaran nike ada terkait dengan diferensiasi, terkait dengan isu sosial, itu harus kakak-kakak tuangkan nih ke dalam modul ajarnya nih. Nih, silakan ada yang lain kakak-kakak. Ada yang kurang jelas nih, silakan. Oke, kakak-kakak silakan. Silakan kakak-kakak. Untuk contohnya nanti tiang kirim di grup Kak Agung. Bagaimana contohnya nih Kang? Nanti kakak-kakak bisa melihat contohnya nih ke. Silakan ada yang lain kakak-kakak terkait dengan apa yang sudah tiang sampaikan tadi. Terima kasih Kak Agung. Untuk CP-nya, CP-nya kan tadi sudah tiang kirim nih kakak-kakak. Kakak-kakak nanti sesuaikan dengan fase yang kakak-kakak pergunakan di modul ajarnya nih ke. Boleh dituangkan keempatnya, tapi kalau saran tiang sih cukup 1. Apa yang kakak-kakak mau apa namanya? Mau kakak-kakak lakukan nih ke. Misalnya kalau pendidikan geraknya nanti sesuaikan CP-nya dengan pendidikan gerak nih ke. Ada nih ke komponen geraknya ada nih ke. Kakak-kakak tinggal memilih nih ke. Terus yang selanjutnya terkait dengan apa namanya? Referensi lagi satu kakak-kakak. Setiap kakak-kakak membuat modul ajar, usahakan menuangkan referensi. Referensi itu artinya kita menghargai dari hasil karya orang lain nih, kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak mengutip video siapa nih, silakan diisi video YouTube channel ini dengan nama Niki, nah, itu misalnya. Terus kakak-kakak menggunakan buku siswa dan buku guru dari ini, penerbitnya ini, tahun penerbitnya ini, seperti ini. Karena ini adalah bagian dari hak cipta. Penghargaan kita terhadap yang memiliki atau menerbitkan karya. Sampun, ada lagi kakak?
Ada lagi kakak-kakak? Ada lagi yang perlu ditanyakan atau diskusikan? Nanti tiang tampilkan gininya nggih. Batas waktunya nih Kang nggih. Oke, kalau tidak ada kita tutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Nggih kakak-kakak nggih. Nah, terima kasih. Hari ini cukup kakak-kakak. Sebelum tiang akhiri, tiang izin stop share dulu. Tiang carikan di mana nanti kakak-kakak akan mengupload tugas nih Kang nggih. Oke kakak-kakak, tiang tampilkan di LMS-nya nanti di mana kakak-kakak harus mengirim videonya nih Kang nggih. Tunggu sebentar kakaknya. Tiang bukakan dari LMS peserta ya, biar kakak-kakak tidak bingung nanti di mana saya harus mengupload tugasnya nih Kang. Tunggu sebentar, ini masih loading. Izin dia berbagi kakak-kakak. Iki tampilan LMS tiang waktu PKG nih Kang. Belum kelihatan ya kakak-kakaknya. Oh sudah nih. Kakak-kakak, kita kan berada di sini nih. Hari ini kita berada di sini. Oke, kita berada di sini untuk mengunggah produknya. Nanti kakak-kakak di sini di AN2. Oke. Nah, begini. Nanti kalau tanggalnya udah lewat, nanti kakak mengunggah tugasnya di sini kakak-kakak.
Nah, sama seperti mengupload tugas biasa nih kakak-kakak harus start assessment dulu atau kerjakan. Nanti kakak-kakak pilih filenya. Untuk file PDF, kakak-kakak tuangkan di PDF. Untuk linknya, kakak-kakak tuangkan di kolom komentarnya yang di sini. Kan ada di bawah Niki kan ada kolom komentarnya ya kakak-kakak. Untuk teks link videonya upload di komentar gitu. Oke, karena sistemnya sudah dikunci nih, jadinya tidak bisa klik dia nih. Niki kakak tempat mengupload tugasnya di sini di AN2 unggah produk aksi nyata nih. Nah, caranya sama, kakak-kakak PDF-nya upload, habis itu link videonya sematkan di komentar. Selamat siang kakak, ini link video untuk aksi nyata saya. Nah, seperti ini kak. Nanti baru di submit assessment atau kirim nih kakak-kakak Iki terkait dengan video. Untuk aksi refleksinya kakak-kakak unggah di sini. Nanti filenya juga berbentuk PDF. Nah, niki. Waktu pengirimannya juga sama nih ke kakak-kakak. Kakak-kakak niki. Caranya bagaimana juga sama seperti niki kakak. Ampun, kakak-kakak. Paham ya? Nanti setelah nikah baru kita akan bertemu tatap Maya lagi di di sini kakak-kakak. Refleksi aksi nyata atau AN4. Nah, iki kakak-kakak Nah, tadi kita di sini habis itu sampai dengan tanggal 4 nanti kakak-kakak akan mengirim ini dua proses ini. Nanti bersamaan kakak-kakak kirim refleksi sama video dan modul ajar. Itu kakak-kakak ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Ada lagi kakak-kakak pertanyaan? Ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Sudah pas. Oke, kalau sudah, silakan Kak Agung. Ya, karena untuk videonya ini full di lapangan atau di kelas terus ke lapangan gitu. Saran Tiang sih kalau bisa full di lapangan Kak Agung. Karena kita aktivitas geraknya. Kalau bisa full di lapangan. Kalau memang ada yang mau di kelas dulu, silakan Tiang tidak membatasi nih Kak Agung. Tapi kalau bisa saran Tiang lebih baik full di lapangan itu. Karena aktivitas kita. Ada lagi kakak-kakak? Kalau tidak, silakan kakak-kakak hidupkan kameranya, kita foto dulu. Kita berfoto dulu, silakan. Kameranya di
Oke, kakak-kakak, kita berfoto bersama dulu. Oke. Lagi sekali kakak-kakak nih. Silakan ganti gaya. Oke. 1, 2, 3. Ulangi. Lama sekali laptopnya. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Oke, sudah kakak-kakak. Sebelum Tiang akhiri, mari kita berdoa dulu. Karena tadi Tiang yang memimpin doa, Tiang yang juga mengakhiri dengan doa. Nggih. Kakak-kakak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Nah, untuk hari ini Tiang akhiri kegiatan tatap maya persiapan aksi nyata. Untuk itu mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, izin Tiang stop record kakak-kakak.